Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem etap yang telah saya buat bersamaan dengan Muhammad Fikra Rizali Lubis. Dan beginilah sistem tenaga listrik yang telah kami buat dengan satu power grid dengan pengintegrasian CB sebanyak 7 buah dan juga relay sebanyak 7 buah dan juga 3 buah trafo, dan beban-bebannya ada motor sinkron dan juga load. Kita akan lanjutkan dengan load flow terlebih dahulu ya. Load flow, atau kita akan mulai terlebih dahulu dengan spesifikasinya ya. Untuk power grid sendiri memiliki rating saya buat sebesar 20 kV dengan short circuitnya sebesar 150 MVA dan juga satu fasenya 128. Oke, mari kita lanjutkan dengan kabelnya terlebih dahulu ya. Kabelnya sendiri saya buat panjangnya itu sebesar 200 meter. Beginilah sistem library-nya ya. Library-nya adalah XLPE 100% ya. Dan juga luas penampangnya sendiri 185 mm kuadrat seperti itu, dengan impedansinya yang sudah dicantumkan melalui library-nya sendiri. Oke. Untuk kabel 2 sendiri saya menggunakan panjang sebesar 150 meter dengan library-nya sendiri XLPE 100%, dan kabelnya sendiri diberikan rating 33 kV dengan luas penampangnya 400. Oke. Impedansinya sesuai dengan otomatisasi dari sistem etapnya sendiri. Oke, mari kita lanjutkan dengan kabel 3. Kabel 3 di sini memiliki rating yang pertama sekali ini adalah panjangnya 1000 meter. Maaf. Untuk library-nya sendiri XLPE 100% dan juga rating yang saya berikan 22 kV dengan luas penampangnya 150 mm kuadrat. Oke, mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu ya. Oke, untuk trafonya sendiri saya akan coba jelaskan secara cepat. Untuk ratingnya, saya berikan sisi primernya sebesar 20 kV. Tentu saja 20 kV karena bus 1 sendiri memiliki 20 kV. Sedangkan sekundernya saya sedikit ubah beberapa trafo juga ya. Sekundernya pada trafo pertama itu 1 kV. Untuk trafo 2 sekundernya 4 kV, dan juga trafo 3 adalah 5 kV. Untuk impedansinya sendiri saya menggunakan otomatisasi dari sistem etapnya sendiri. Baik, saya akan coba untuk melakukan uji coba ya pada load flow-nya sendiri. Nah, seperti ini ketika etapnya dijalankan ya. Dengan power grid sendiri memberikan 10.681 kVA. Nah, sekarang yang jadi titik acuan adalah busnya. Busnya cukup baik untuk disalurkan karena power faktornya sendiri memiliki masih dalam jangkauan yang cukup baik, 90% ke atas itu cukup baik. Dan juga bus kelima di sini juga masih bagus ya, kecuali lamp load-nya di bawah 90%, tapi itu tidak masalah. Asalkan busnya sendiri tidak berwarna merah ya, seperti itu. Lalu bus 7-nya beserta beban-bebannya juga tidak terjadi arus yang lebih, seperti itu. Sekarang kita masuk ke short circuit. Ketika short circuit terjadi, yang terjadi adalah short circuit pada bus 3 dan juga bus 5. Bus 3 sendiri itu memiliki short circuit sebesar 39,392 kA, dan juga bus 5 sendiri seharusnya ini ada ya sebentar ya. Nah, 13,103 kA itu cukup besar. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk pengujian arus hubung singkat pada masing-masing bus.
Oke, saya akan lanjutkan dulu untuk relay satunya ya. Untuk relay satunya saya menggunakan standar inverse pada jenis kurva yang relay pertama. Untuk relay kedua extremely inverse. Untuk relay yang ketiga extremely inverse juga. Relay keempat extremely inverse. Relay kelima extremely inverse dan juga relay keenam extremely inverse, dan juga relay ketujuh yang memiliki jenis kurva standar inverse. Baik, untuk CB-nya sendiri saya menggunakan high voltage circuit breaker dengan rating yang diberikan di sini sebesar 24 kV ya, 24 kV. Untuk CB yang pertama ya tadi ya. Untuk CB yang kedua terintegrasi ya. Sebelum masuk sisi primernya trafo ya. Untuk relay 2, relay 3 dan juga relay 4 itu memiliki rating sebesar 24 kV. 2, CB3 dan juga CB4. Sekarang yang jadi masalah adalah CB5, CB6 dan CB7. CB5 memiliki rating sebesar 2,75, CB6 memiliki 4 kV dan juga CB7 memiliki rating 5 kV. Oke. Akan langsung kita uji simulasi ya. Contoh pada bus pertama. Bus pertama terjadi trip pada CB1 dan juga CB2. Hal ini diidentifikasi karena arus pada bus pertama dan juga CB1 juga trip terlebih dahulu karena arus hubung singkatnya lebih dekat untuk CB1 bisa bereaksi, sehingga CB1 bisa bereaksi terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan CB2. Mari kita lihat grafiknya sendiri. Beginilah bentuk grafiknya relay kedua dengan arus pickup yang telah ditampilkan sebelumnya. Oke, di sini voltage bus ya, bus 1 dengan symmetrical volt 3 fasa itu sebesar 5,575 kA. Oke, mari kita lanjutkan dengan sisi bus ketiga ya, bus ketiga contohnya. Nah, bus ketiga saya menginginkan agar ketika bus 3 terjadi hubung singkat, CB1 tidak boleh harus trip, karena ketika CB1 yang trip, maka jaringan listrik lainnya tidak akan terdistribusi. Sehingga jika memiliki arus hubung singkat pada bus 3, hanya pada bus 3 sistem proteksi yang harus beraksi. Oke, dilanjutkan dengan bus 5. Pertama kita lihat grafiknya dulu ya. Kita lihat grafiknya dulu. Nah, beginilah bentuk grafiknya. Dengan masing-masing relay menerima 1,526 kA. Relay 5 itu trip sebesar 30,52 ampere. Itu sangat besar. Oke, akan dilanjutkan untuk bus yang berikutnya ya. Bus yang berikutnya contoh pada bus 5 sekarang. Bus 5 terjadi hubung singkat, sehingga tegangan yang keluar pun tidak ada sama sekali, 0 kV dengan arusnya sebesar 13,103 kA. Itu sangat besar. Sekarang mari kita lihat grafiknya. Nah, sekarang relay yang diterima itu berapa kiloampere yang jadi permasalahannya sekarang. Nah, relay 6 contoh. Relay 6 sendiri menerima arus sebesar 10,9 kA. Itu sangat besar. Oke, sekarang akan dilanjutkan untuk bus yang berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang CB7 akan trip dan juga CB4 akan trip. Sekarang kita lihat grafiknya. Grafiknya sendiri seperti ini. Relay 4 ya. Relay 4 contohnya. Relay 4 itu menerima 2,425 kA, sedangkan relay 7 9,7 kA. Sehingga kedua relay harus trip pada saat itu. Sekarang mari kita identifikasi. Ketika terjadi hubung singkat pada bus 7, apakah yang lainnya juga harus berhenti beroperasi? Tentu saja tidak. Kenapa begitu? Karena
hanya CB4 dan CB7 yang beroperasi pada saat itu, sehingga jaringan listrik tidak terganggu karena adanya hubung singkat pada bus yang lainnya. Contoh nih, pada bus 7 ya terjadi hubung singkat, maka pada bus 3, bus 5 itu masih tersalurkan pendistribusian energi listrik dari power grid-nya. CB1 juga tidak open pada saat itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Adapun dalam kesalahan penyampaian, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami berdua undur diri, saya dan Fikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.